Hai Narenka Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Terima kasih udah klik video ini. Untuk tutorialnya, kita akan bikin tat karakter dengan hiasan balon-balon, kupu-kupu, sama figurin fondan nih. Memang durasinya ini lumayan panjang, soalnya ada proses pembuatan figurin dari fondan ya, jadi butuh waktu yang agak lama nih. Ini udah melalui proses edit yang saya bikin serapat mungkin, diambil yang bagian penting-penting saja. Jadi kalau lihat videonya jangan di skip ya, jangan loncat-loncat biar kalian lebih mengerti. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama kita pengolesan base cake dulu, pakai brownies ukuran 16 cm, isinya 3 layer, biar nanti hasil tatnya agak tinggi, oke seperti ini. Dan untuk memudahkan melakukan pengolesan, biar spatula jalannya agak licin nih, tidak tersendat-sendat ya. Nanti kalau keras buttercreamnya, ini dikhawatirkan banyak remahan yang berjatuhan, remahan base cake ya. Jadi dipanaskan sebentar dengan cara di steam, asal lembek saja. Nah, kalau kondisi buttercreamnya lembek seperti ini lebih enak kita melakukan pengolesan. Kita nanti akan pakai teknik buttercream steam, jadi pemolesan dasarnya ini dibikin halus dulu. Jadi keseluruhan base cake harus benar-benar tertutup sama buttercream ya, dibikin mulus dulu. Nah, perhatikan untuk sisi bagian atas, ini base cake-nya masih kelihatan hitam-hitam, kita tutup lagi. Nanti kalau masih terlihat kasar seperti ini, saat disiramkan dengan buttercream steam, nanti hasilnya kurang bagus. Jadi kayak kasar-kasar gimana gitu ya. Jadi untuk polesan awal, ibaratnya orang make up, itu foundationnya harus dibikin rata dulu, tebal dulu, seperti itu. Nanti baru kita bisa masuk di step selanjutnya. Disiram dengan buttercream steam, nanti hasilnya juga bakal mengikuti. Kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Usahakan waktu mendekor, kalian dekat sama kompor ya. Ini fungsinya penting banget. Kita bisa memanaskan spatulanya, kita bisa cepat memanaskan buttercreamnya, jadi nggak usah lari-lari. Jadi kompor itu peranannya penting banget kalau kita pengen mendekor dengan bagus. Usahakan kalau mendekor, kalau nggak punya kompor portable, deket dengan kompor alias di dapur, seperti itu ya. Sekarang kita masuk di tahapan buttercream steam. Satu hal yang selalu harus diingat, sebelum ini naik di atas kompor, pengadukan warnanya harus benar-benar bagus dulu ya, diaduk secara rata. Kalau udah rata, baru dipanaskan. Pakai panci double, yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas baru panci yang ada buttercreamnya. Seperti itu nih, diaduk secara cepat. Kalau tadi kita udah memanaskan air panasnya, kita udah dapat uap panas ya, ini udah cukup untuk proses pemanasan. Jadi apinya disetting api kecil saja atau dimatiin sekalian. Biasanya pemula kegagalannya di sini nih. Jadi terlalu panas, asik mengaduk sampai pecah. Nah, kayak gitu. Jadi nanti prosesnya naik turun kompor ya. Kalau udah dirasa cukup cair di atas kompor, diturunkan seperti ini. Kita tentukan tingkat keencerannya di bawah saja. Kalau udah didapatkan tingkat kekentalan yang pas, dimasukkan di dalam plastik kiloan, disiramkan mulai dari sisi tengah dulu ya, bagian atas baru ke pinggir seperti ini. Untuk sisa buttercream yang masih ada di plastik digunakan untuk menyemprotkan bagian bawah yang masih terlihat bolong-bolong. Nah, ini ditutup lagi seperti ini sampai semuanya tertutup ya sisi bagian bawah. Oke, untuk buttercream yang meleleh di atas tatakan tatnya dibersihkan dengan menggunakan spatula plastik, diambil secara perlahan, pelan-pelan saja ya, jangan sampai menyinggol sisi bagian dalam. Biar nanti ini buttercreamnya tetap bersih yang terambil, dan kalau kita ingin mendekor lagi bisa digunakan kembali. Seperti itu ya. Diambil sampai habis, lalu kita ratakan sisi bagian bawah dengan memanaskan ujung spatula. Cukup hangat saja ya, jangan terlalu panas. Kita fokusnya cuma merapikan bagian bawah, jadi tingkat kemiringan dari spatula benar-benar diatur, jangan sampai menggores bagian atas. Kayak gitu. Kalau sekali oles belum rapi, bisa diulangi lagi 2 kali atau 3 kali sampai bagian bawah benar-benar rapi. Kalau udah selesai, kita masuk di step selanjutnya, bermain fondan. Kita akan bikin hiasan bagian bawah dulu nih. Ini kombinasi warna coklat sama kuning, tapi dominan warna yang kuning. Jadi coklatnya cuma untuk bikin warna yang terkesan kayak gold ya, kayak emas seperti itu. Oke, jadi kuningnya lebih banyak, dikasih beberapa tetes warna coklat. Nah, jadinya seperti ini nih. Gilas fondan jangan terlalu tebal, tapi juga nggak terlalu tipis. Dalam arti kalau ini pas diangkat tidak gampang sobek ya. Untuk besarnya, ini mengacu di besarnya penggaris saja biar kita lebih cepat, tidak terlalu banyak mengukur.
Untuk bagian atas sama bawah bisa dikasih garis putus-putus dengan menggunakan roll yang bergerigi. Ini biasanya dipakai para penjahit kalau pas bikin garis-garis gitu ya. Kemudian dilingkarkan di sisi bagian bawah. Kalau sekali lingkar belum cukup, bisa bikin dua, jadi disambung kayak gini ya. Kalau kalian bisa bikin satu ukuran sekali lingkar, itu malah lebih bagus. Oke, nah udah selesai. Sekarang kita bikin figurin fondannya. Nanti bajunya boneka, ini warnanya ungu seperti ini ya. Kita bikin kaki bagian dalam dulu, seperti ini. Bikin ulir yang agak besar, menyerupai besarnya kaki ya. Oke, lalu kita bentuk. Nanti kakinya semacam kayak duduk di bawah gitu ya. Jadi kakinya ditekuk seperti ini. Untuk panjangnya dikira-kira kita pengen bikin boneka yang kecil atau yang besar seperti itu nih. Untuk selanjutnya kita bikin roknya boneka pakai warna yang sama nih, warna ungu. Gilas fondan agak tipis, jadi nanti waktu kita menekuknya ini nggak terlalu kesusahan ya. Oke, kayak gitu. Dan untuk besarnya rok kita ukur dulu sama besarnya kaki nih, kayak gini. Oke, nanti kalau kita udah dapat ukurannya, nanti kita bisa mengira-ngira untuk besar roknya seperti apa. Bikin kayak pola setengah lingkaran, nah seperti ini. Lalu kita tutup kaki bagian dalam dengan menggunakan ini nih, pola rok. Dan biar ini kesannya lebih alami, kita bikin kayak semacam tekukan-tekukan ya. Nah kayak gini, ini kan kakinya nggak lurus gitu ya, dalam arti ditekuk. Jadi untuk roknya juga mengikuti pola kaki, seperti itu nih. Nah, kayak semacam kayak gelombang-gelombang rok. Nah, udah selesai. Untuk step selanjutnya, kita akan bikin badan. Badannya dibikin simpel saja. Nah, seperti ini ya. Yang bagian atas lebih kecil, untuk yang bagian bawah ini lebih besar nih, atau lebih lebar. Nanti untuk menempelkannya, kita tidak perlu lem apa-apa. Kita sediakan air minum atau air putih biasa saja ya untuk menempelkannya. Lalu kita bikin ukuran tangan. Ukuran tangannya nanti tidak sama. Yang bagian kiri ini lebih panjang. Dan untuk tangan yang kanan, nanti kan bagiannya pegang tali-tali balon. Jadi dibikin agak pendek saja ukurannya. Oke, seperti ini. Nanti kesannya agak diangkat sedikit gitu ya, tangan yang kanan. Dan untuk memasukkan jari-jarinya, perhatikan kita tusuk pakai fondant tools. Seperti ini bikin lubang ya. Dan untuk membuat ulenan warna kulit, kita pakai sedikit warna oranye. Jadi waktu kita ambil fondant ya, kita kasih sedikit warna oranye dengan menggunakan tusuk gigi. Jadi waktu menuangkan warnanya tidak kebablasan. Nah, warna kulitnya seperti ini. Ambil sedikit saja, bikin bulatan kecil seperti ini lalu dipipihkan. Dengan menggunakan cutter kita bikin jari-jari. Simpel saja seperti ini ya. Bikin jari jempol, lalu untuk yang sisi sebelahnya cukup digerat-gerat saja, menyerupai ruas-ruas jari. Nah, jadinya seperti ini nih. Bikin dua ya. Dan biar ini lebih gampang dimasukkan di dalam lubang yang tadi, bagian ujungnya ditekuk sedikit sampai agak runcing. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih olesan sedikit air minum atau air putih, masukkan nih jari-jarinya. Oke. Nah, udah jadi ya. Untuk tangan yang satunya juga sama, caranya seperti itu. Jadi dua nih, tangannya udah siap, nanti kita pasang. Kita masuk di step selanjutnya. Kita bikin kepala bonekanya nih. Ini adalah bagian yang lumayan sulit, diperhatikan videonya ya. Bikin bulatan. Untuk memantaskannya, ini perlu banget biar kita tahu ukurannya ini lebih kecil atau lebih besar nih dari badannya. Seperti itu ya. Kalau udah dapat ukuran yang pas, dengan menggunakan jari kelingking kita bikin lekukan di bagian mukanya seperti ini nih. Sedikit ditekan ya. Ini nanti kesannya pipinya agak tembem kalau kita bikin lekukan seperti ini nih. Lebih dirapikan lagi bentuk kepalanya. Nah, seperti ini jadinya. Lalu dengan menggunakan fondant tools yang ujungnya bulat, pilih yang agak kecil. Kita bikin lekukan di bagian matanya ya. Dua kanan kiri, usahakan letaknya ini simetris. Kalau dilihat dari depan ini matanya bagus gitu ya. Jadi diatur kita membuat lubangnya seperti itu. Nah, lalu untuk lubang ini dimasukin fondant warna putih dulu. Seperti ini ya. Lalu dengan menggunakan fondant tools juga ditekan-tekan seperti ini biar bagian yang putih ini lebih menyatu sama lubangnya. Kayak gini, kanan kiri dikasih fondant warna putih.
Ditekan ya, jadi waktu mengambil fondan putih ini jangan terlalu besar, jadi tidak terlalu tebal juga waktu kita menekannya. Nah, di atas fondan warna putih dikasih fondan warna hitam. Usahakan bagian yang putih ini masih terlihat di kanan kirinya ya. Nah, kayak gini nih. Bikin 2 juga. Dan biar tatapan matanya ini terlihat lebih hidup, bisa dikasih fondan warna putih. Bulatan yang agak besar, lalu di bawahnya bulatan kecil, 2. Jadi satu mata itu ada 3 bulatan ya, seperti itu. Dan untuk step selanjutnya, dengan menggunakan edible pen, kita lukis garis matanya nih, eyeliner, terus bulu matanya, 3 di pojok kanan kirinya, sama alis. Pakai edible pen ya, ini recommended, tintanya bisa dimakan. Jadinya seperti ini nih. Bulu matanya 3 saja, ini tampak lebih cantik kalau kita kasih bulu mata yang lentik-lentik seperti ini nih. Udah selesai ya. Sekarang kita menempelkan hidungnya. Ambil sedikit fondan warna kulit, kasih sedikit bulatan ya, bulatannya nggak usah besar-besar, kecil aja. Dan cara menempelkannya bisa dikasih olesan air minum. Lalu untuk model bibirnya, ini kesannya tersenyum pakai fondant tools yang bentuknya setengah lingkaran seperti ini. Kalau kalian tidak punya fondant tools dengan bentuk seperti ini, bisa menggunakan sedotan, dibelah jadi 2, nanti bentuknya juga sama setengah lingkaran, ditusukkan dan jadinya seperti ini nih. Disisihkan dulu ya kepalanya. Sekarang kita akan membuat jilbabnya nih. Jilbab warna hitam, gilas fondant agak tipis, kita bikin setengah lingkaran seperti ini nih. Di samping jilbab bagian luar, kita bikin inner jilbabnya juga pakai fondant yang dibentuk persegi panjang. Ini inner jilbabnya ya, biar nanti kelihatannya bagus kalau kita kasih inner kayak gini. Dan cara menempelkannya mulai dari sisi telinga bagian kanan sampai telinga bagian kiri. Ini adalah letak kita menempelkan inner jilbab. Nah, kayak gini ya. Jangan lupa dikasih sedikit olesan air minum biar ini lebih menempel, tidak gampang terlepas dan gak geser-geser nih. Nah, inner jilbabnya seperti ini ya jadinya. Untuk step selanjutnya, kita akan memasang jilbab bagian luar nih. Tetap dikasih olesan air minum sebagai lemnya. Lalu kita pasang jilbabnya, mulai dagu. Startnya di dagu, nanti ketemunya juga di dagu. Seperti itu nih. Untuk inner jilbabnya, tetap dilihatkan ya. Ada sebagian inner jilbab yang masih terlihat dari luar. Jadi nanti kesannya jilbabnya itu ada layernya. Nah, jadinya seperti ini nih. Oke, lebih dirapikan lagi bentuknya. Lalu untuk alisnya coba diperhatikan, ini tetap terlihat ya alisnya, jangan sampai tertutup. Lalu untuk bagian belakang, ini ada sisa fondant yang belum rapi, kalian bisa memotongnya sedikit aja, lalu ditekan-tekan di bagian bawahnya. Jadi nanti jilbabnya itu semacam kayak apa ya, cepol atau apa nih, kalau istilahnya orang pakai jilbab. Jadi ini bagian belakangnya benar-benar menyatu. Ditekan-tekan sedikit seperti ini. Biar lebih rapi ya. Oke, jadinya seperti ini nih. Udah selesai ya. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita membuat tali balon. Bikin ulir kecil-kecil seperti ini nih. Bisa 6, bisa 7, terserah. Kalau saya pakainya 6 tali balon seperti ini. Nanti akan ditempelkan di dinding cake. Sekarang kita pasang dulu boneka fondanya. Kasih air minum untuk alas bagian bawah biar nggak geser-geser. Lalu kita pasang dulu tangan bagian kirinya. Nah, seperti ini posisi tangannya, ini menyentuh rok. Kayak gini ya. Lalu untuk step selanjutnya, pasang tali balonnya. Usahakan untuk tali balonnya ada yang menempel di bagian atas cake. Di permukaan cake juga ada tali balonnya. Ini untuk mengantisipasi biar talinya tidak gampang turun. Seperti itu ya. Untuk sisi bagian bawah coba dikumpulkan tali-talinya seperti ini. Nanti ini akan dipegang tangan bagian kanan. Kayak gini ya. Kita tempelkan tangan bagian kanannya dulu seperti ini. Sedikit diangkat ya. Nanti kesannya ini kayak memegang balon-balon yang banyak. Jangan lupa kasih sedikit olesan air minum ya, biar lebih menempel. Sekarang kita pasang penyangga badannya dengan menggunakan tusuk gigi. Ada bagian dari tusuk gigi yang masih terlihat, ini nanti fungsinya untuk menyambungkan kepala sama badan. Lalu untuk kepalanya, saat kita memasangnya tidak terlalu banyak tekanan, di bawah dagu dikasih sedikit tusukan. Ini nanti untuk jalan ya, biar kita lebih gampang waktu memasukkan. Seperti itu nih, dikasih sedikit olesan air minum, jangan lupa. Bagian bawah ya.
pakai fondant warna hitam dibentuk persegi panjang seperti ini, dilingkarkan. Nanti ini posisinya berada di bawah kepala. Ini fungsinya selain mempercantik, juga untuk menahan agar tangannya ini tidak gampang terlepas. Kayak gitu nih, ditekan-tekan sama fondant tools ya, biar lebih menyatu seperti ini. Kalau udah selesai, kepalanya dipasang. Angle-nya nanti kepalanya menengok ke atas, biar lebih cantik gitu ya, lebih hidup juga nih kelihatannya. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang balon-balonnya. Untuk warna balon, pilih 3 warna ya, biar rame nih kesannya. Ada pink, silver, sama gold. Belinya online ini murah kok, satu set isi 4 itu harganya nggak ada 10.000. Nah, cara menempelkannya, pilih balon yang ukurannya kecil dulu, baru tanggung, lalu ukuran yang besar, seperti itu nih. Sekarang kita bikin tulisannya ya, gelas fondant warna putih, agak tebal saja, soalnya nanti kita akan berdirikan di depan cake. Lalu untuk besarnya kotakan ini disesuaikan dengan besarnya huruf yang akan kita tulis. Kalau hurufnya kecil, otomatis nanti tatakan menulisnya juga kecil, seperti itu ya. Pakai edible pen. Kalau nggak punya edible pen, bisa menggunakan buttercream warna hitam untuk menulisnya ya. Kemudian dipotong ujungnya kanan kiri seperti ini. Dan cara menempelkannya, ini tidak fondant warna putih saja, nanti akan ditempelkan di fondant warna gold. Jadi ini disisihkan dulu, sekarang kita gilas fondant yang warna gold, agak tebal juga ya. Nah kayak gini, jangan lupa dioles pakai air minum. Fondant warna putih ya udah dikasih tulisan, ditempelkan di sebelah atasnya, seperti ini nih. Cara memotongnya, sisakan ada sekian senti di bagian kanan kirinya ya. Nanti akan kita potong menyerupai bentuk pita, semacam kayak huruf V. Nah kayak gini nih, biar nanti lebih unik tulisannya. Biar lebih bagus lagi, di bagian atas sama bawah kita gunakan roll bergerigi yang biasa digunakan penjahit ya. Kita bikin semacam kayak jahitan kecil-kecil. Nah seperti ini. Dan cara menempelkannya, di atas tatakan tatnya bisa menggunakan sedikit olesan air minum, biar tulisannya nggak geser-geser dan tidak gampang roboh. Ada 3 balon yang tadi tersisa, 3 bisa ditempelkan di belakang tulisannya. Dan ini adalah topper kupu-kupu yang bisa kita tancapkan di atas cake. Saya belinya satu set, itu isinya sekitar 10 kupu-kupu, ada 3 ukuran, besar, kecil, sama tanggung. Di dalam satu set itu disertakan juga kawat kecil-kecil ya, untuk menyambungkannya. Sebenarnya ada lemnya yang disertakan juga, tapi saya sukanya pakai lem tembak saja. Jadi saya sambungkan kupu-kupunya dengan kawat pakai lem tembak. Ini lebih merekat kuat. Dan untuk tancapan happy birthday-nya, untuk toppernya saya pilih yang bulat seperti ini. Lalu untuk spikelnya saya kasih yang bulat-bulat saja, warna pink seperti ini ya. Diatur posisinya waktu kita menancapkan toppernya, mulai dari kupu-kupu, tulisan happy birthday, sama spikel. Ini memang hiasannya agak rame, jadi kita pilih beberapa saja ya. Untuk kupu-kupunya nggak usah dipasang semuanya. Kita pilih di bagian atas 4 kupu-kupu seperti ini. Lalu yang bawah ada kupu-kupu yang langsung menempel di dinding cake. Kita pilih satu saja, langsung tempel gitu ya, nggak usah dikasih olesan apapun, udah bisa nempel bagus kok seperti ini nih. Udah selesai ya tutorialnya. Mudah-mudahan step-stepnya dari awal sampai akhir bisa dipahami dengan baik dan gak capek juga nih lihat videonya ya. Mudah-mudahan suka dengan hasil akhirnya. Kalau mungkin suatu saat dapat orderan dengan model seperti ini, tidak bingung lagi, udah ada gambaran seperti itu ya. Yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya, tak kesetan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.